Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shaddid bihi lisani wa hdil qalbi. Bi jahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi Allahumma ya ma'al Adam wa Ibrahim. Alimna ilma ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Naam. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa naf'a al-istifa'a wal istifada wal hatta wa tadhkura tadhkira 'ala at-tamassuki fi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalata al-khair bi ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa taqarrubihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Qala ma'alif radhiyallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumina fi daraini amin. Wa ila angal khasa'is ammah li ummati Muhammadiyah al-hadi asyar, khususan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ke-11, wujudu gabri nabiyina sallallahu alaihi wasallam bita'yin, adanya magang kuburan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan jelas, dengan pasti, dengan diyakini. Wa min fadlillahi alladzi syarafa bihi hadhil ummah, dan daripada anugerah Allah Subhanahu wa taala untuk umat ini, kemuliaan bagi umat ini, famtazat bihi ala man siwaha, yang mana berbeda, imtaza yamtazu, berbeda, famtazat bihi, famtazatil ummah bihi ala man siwaha, atas selain daripada umat ini, minal umam jamak dari ummah. Anna qabra nabiyina wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya magam kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ma'lumun, sudah diketahui, alima ya'lamu wa huwa alimun wa dzaka ma'lumun indana, sudah diketahui, biyaqinin, dengan yakin, wa tawatur, dan dari dulu sampai sekarang semuanya sudah meyakini bahwasanya magamnya Nabi Muhammad SAW adanya di mana? Di Madinah. La syakka fi dzalika wala raib, kagak diragukan lagi, syakka wala raib, tidak sama, ragu juga. La syakka fi dzalika wala raib, tidak ragu lagi, pasti itu. Fatarudun nas fi kulli waqtin mahin, karena fataridu warada yaridu, maka datang manusia fi kulli waqtin mahin, setiap waktu, setiap saat, setiap jam, setiap menit. Bahkan ada tasrihnya sekarang, nggak bisa sembarangan kalau kita masuk ke raudhah. Dulu sebelum corona masih belum ketat. Sekarang setelah corona sampai sekarang ini harus ada tasrihnya. Jadi jamaah umroh kalau mau ke raudhah itu ada waktu-waktunya kapan. Selain itu kagak boleh ada di raudhah. Tapi kalau lewat Babus Salam boleh aja ngelewatin makbarahnya Nabi. Tapi kalau kita mau diam di situ, sampingnya raudhah Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu dikasih waktu 15 menit atau 10 menit? 10 juga udah haji. Udah di iniin ya. Paling enak tuh kalau mau dekat waktu zuhur atau mau waktu sholat, jadi lama di situ. Paling enak itu, untung-untungan dah. Tergantung takyinnya, tergantung nanti tasrihnya kapan bisa masuk. Tapi ketika kita lewat raudhahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, magamnya Rasul, kalau lewat pintu Babus Salam itu bisa aja, berkali-kali juga bisa. Tapi kalau netep di situ, tapi suruh jalan, kagak boleh diem. Apalagi kita kalau baca maulid di situ boleh. Baca maulid. Emang tapi alhamdulillah ada hikmahnya juga. Benar, hikmatullah balighah, hikmahnya Allah Subhanahu wa taala ini. Mohon maaf, bukannya kita maksudnya Allah tuh taruh orang-orang seperti mereka itu, Wahabiyun, di situ ada hikmahnya. Benar, ada hikmahnya. Coba kalau orang kita yang megang, kalau orang kita yang megang nih, megang kunci roboh. Atau kita yang orang-orang kita yang di Madinah gitu, setiap hari maulid, bener ya? Setiap hari maulid. Wah, Nurul Mustafa ngadain bareng-bareng maulid di Madinah, makamnya Nabi. Ntar majlis Rasulullah, ntar belum dari majlis-majlis yang lain yang ada di sekitar Madinah, di Mekah.
Mekah, ntar gini-gini, wah tiap hari bikin panggung. Ya ngadain maulidnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada hikmahnya juga, ada hikmahnya juga di situ. Jadi kagak boleh apa? Kagak boleh lama-lama, karena banyak orang yang mau ziarah di situ. Nah di Raudhah juga dibatasin, karena kalau misalkan lama nih semua orang rindu sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pengen dekat sama Rasulullah SAW, pengen lama-lama di situ di samping Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dia nih, ya beliaulah orang yang akan menolong kita nanti, yang memberikan syafaat kita, yang cintanya sama kita sebelum kita lahir udah cinta sama kita, melebihi daripada orang tua kita. Ya kita pengen lama-lama sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang nantiasa kita baca ketika maulid, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Ini ada di sampingnya kita. Ini jadi ini khusus, ya istimewa buat umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus wa tatakabadu masyaqus safar wa tatakabadu masyaqus safar. Naam. Wa ana'uhu ila qabrihi syarif. Tatakabad, berusaha dengan semaksimal mungkin, berusaha beratnya perjalanan ketika menuju makamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersamaan imtila qulubihim bil ilmi tam wal yakin al kamil. Penuhnya hati mereka dengan keilmuan, pengetahuan yang sempurna dan keyakinan yang sempurna ala anna Rasulullah fi hadzal makan al-masyhud. Bahwasanya Rasulullah memang berada di situ. Memang berada di situ. Wa hadza hujratuhul ma'rufah, dan itulah kamarnya yang ma'ruf, yang telah diketahui. Wa masakin zaujatihi, dan tempat tinggal istri-istrinya. Wa hadhi raudhatul mutahharah, dan ini adalah raudhahnya al-mutahharah, tamannya yang suci. Makanya ketika perbedaan pendapat antara para sahabat di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan dikuburkan, kan ada yang mengatakan di Baqi, ada yang bilang di Ma'alah, jadi macam-macam. Tapi ada di antara sahabat mengatakan maqubidun nabiyyun illa dufina haitsu yuqbad. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah seorang nabi itu meninggal kecuali dikuburkan di tempat dia meninggalnya. Meninggalnya di sini, maka dikuburkan di situ. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia di kamarnya Sayyidatina Aisyah, kamarnya Rasulullah, maka dikuburkan di situ juga, ya, dikebumikan di situ juga. Jadi udah ketahuan. Nah, sedangkan nabi-nabi yang lain, panjang banget perbedaan pendapat. Ya, Nabi Adam di mana kuburannya? Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Saleh, bahkan Nabi Hud yang setiap bulan Sya'ban orang-orang Hadramut itu ziarah dari zaman Fadhil Muqaddam itu. Setiap tanggal 10 Sya'ban itu, 10 Sya'ban mulai dari awal Sya'ban itu ziarah Nabi Allah Hud. Masih ada khilaf juga antara ulama, ada yang mengatakan di Hadramut, ada juga mengatakan di mana? Di Syam. Ada juga mengatakan di Mesir. Ini masih perbedaan pendapat, tapi kalau Nabi Muhammad yakin udah, ya, nggak di mana-mana lagi. Nabi Ayub ada yang mengatakan di Baghdad, ada yang mengatakan di Syria. Nabi siapa? Musa ada yang mengatakan di atas gunung Jordan, ada yang mengatakan di perbatasan Palestina. Macam-macam, belum ada yang tahu ya secara pasti, secara yakin 100% kecuali ya makamnya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, antum kalau misalkan mau ke makamnya Rasulullah pertama kali umroh nih, atau rindu banget udah lama nggak ke makam Rasulullah, merinding kita. Kenapa? Ini kita akan berjumpa dengan sosok yang mulia, yang dimuliakan oleh yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya badan kita yang merinding langsung, ya secara spontan itu, ya Allah, air mata kita berlinang. Kenapa? Karena kita rindu sama Rasulullah SAW, sosok yang kita cintai. Dan tidaklah kita beriman kecuali kita cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya bisa ziarah makam Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Wa hadza syaraf, ini kemuliaan wal fadl anugerah lam yathbut lin nabiyyin ghairuhu. Ya, tidak diisbatkan, ditetapkan pada nabi-nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza syaraf wal fadlu lam yathbut lin nabiyyin ghairuhu sallallahu alaihi wasallam wala li ummatin ghairal ummatil Muhammadiyah, dan tidak untuk umat selain umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada
ada perkataan dulu Habib Ali Jufri pernah ngomong, hati-hati orang-orang yang datang dari jauh, ya, dari Indonesia, Malaysia, dari Singapura, dari Nusantara atau dari jauh-jauh ketika selesai haji, ya, mau ziarah ke Madinah. Ada beberapa orang yang mana mereka itu menganggap Rasulullah cuma sebagai utusan biasa, ya, cuman seorang bashar, manusia. Nah, Rasulullah basyarun tapi lakal bashar. Ada di antara mereka, Habib Ali Jufri mengistilahkan orang-orang bodoh, dari juhala. Mereka mengatakan, wahai orang-orang yang sudah menunaikan ibadah haji, ya, ngapain lagi kamu ke Madinah capek-capek, perjalanan jauh. Kalau kita naik bis 6 jam ya. Kalau naik kereta cepat berapa? 2 jam ya. Nah, naik kereta cepat ada sekarang. Ya kayak WOS. WOS tahu WOS ya? WOS ya, dari mana situ tuh? Halim sampai ke Bandung Kabupaten. Itu 25 menit atau 20 menit. Tapi kalau ini 2 jam naik kereta cepat. Nah, kata dia, apalagi zaman dulu ya, jalan kaki ya, atau naik kuda atau segala macam. Ala kulli hal, dia mengatakan, ngapain kalian susah-susah? Jika selesai pergi haji, udah pulang aja. Ngapain pakai ke Madinah? Ngapain ke Madinah capek-capek ziarah Nabi Muhammad SAW? Padahal itu bukan rukunnya haji, bukan kewajibannya haji, bukan syaratnya haji, nggak ada. Akhirnya kata Habib Ali Jufri, benar emang yang kamu ucapkan benar. Ya, bukan syarat-syaratnya haji, bukan rukunnya haji, bukan wajibatil haji ya. Tapi masa iya ya kita dari negeri yang jauh, dari Indonesia, dari Singapura, dari Malaysia, atau dari negeri-negeri, dari Eropa, dari Amerika, datang jauh ke sini cuma mau pergi haji doang. Setelah pergi haji udah ya kagak ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, Habibur Rabbil Alamin, yang membawa sahibus syariah ini. Hanya ingin mengatakan jazakallah khairal jazak ya Rasulullah, jazallahu anna sayyidana Muhammadan ma huwa ahluh, ya, terima kasih ya hai Rasulullah, ya, yang pantas ya, engkau dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang paling pantas, yang paling layak, yang pantas untuk membalasnya, yang paling besar hanya Allah Subhanahu wa taala. Iya, tapi itu merupakan syarat dan kewajiban dan rukun cinta pada Nabi Muhammad SAW. Iya, masa orang pergi haji doang, habis itu suruh pulang? Ya, nggak usah ngapain, nggak ke Madinah nggak usah. Kalau ada travel kayak gitu, demo aja. Iya, kagak usah apa? Ke Madinah lah, kita pengen berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Biaya keluar segala macam. Nah, itu kalau kita masih ada cinta pada Nabi Muhammad SAW, berarti masih ada rasa iman dalam diri kita. Kita ya, ketika Rasulullah SAW dihina, kita merasa kesindir, ya, merasa marah, itu berarti ada iman. Ya, kalau kita nggak marah, Rasulullah dihina, Al-Quran dinistakan, ada sesuatu di dalam iman kita. Perlu dipertanyakan, alamatul istifham itu. Kalau misalkan agama diejek, ya, emang dari dulu udah ada orang-orang yang kayak gitu, udah ada. Ya, Nabi dilecehkan, dihinakan, kita diam aja. Ya, wah enggak, Rasulullah pemaaf. Ya, Rasulullah emang pemaaf. Ya, tapi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, ya, makanya Rasulullah SAW itu kalau dihina, dicaci, buat dirinya sendiri, wa yafu idza kana fi haqqihi wa sababihi wa idza du'iya haqqullah lam yagum ahadun li ghadabi. Kalau dicaci, dihina, direndahkan, Rasulullah langsung orang minta maaf dimaafin, sebelum diminta maaf itu dimaafin langsung. Tapi kalau udah agamanya Allah direndahkan, dihinakan, lam yagum ahadun li ghadabi, agak ada yang bisa nahan amarahnya Rasulullah, merah padam. Itu Rasulullah tuh ketika beliau ceramah merah, wajahnya merah padam, itu ketika khutbah Jumat, serius. Makanya ketika khutbah Jumat harus serius, ya, bukan kayak ceramah. Ya, kalau khutbah Jumat harus ada ada rukunnya, ya, ketat. Khutbah Jumat bahkan lebih ketat dari khutbah Idul Fitri. Idul Fitri masih santai, nggak begitu ketat di Jumat. Ya, kalau Jumat ya salah semuanya nanti, ya kagak sah nanti jadinya diulang jadi sholat Zuhur. Nah, itu kalau Rasulullah SAW lagi khutbah Jumat, merah padam. Rasulullah SAW mau iboh,
benar-benar memperingatkan. Dulu ada punya jamaah di orang Bekasi. Dia sering lihat almarhum Walid kalau ceramah kan lucu, ya ceramahnya menghibur gitu. Pas lagi itu Walid lagi khotib di Al-Hawi, dia datang, dia hadir, lagi khotib Jumat nih, lagi khotib Jumat di Al-Hawi, dia hadir. Akhirnya tuh dia teleponan, karena lagi khotib juga ada di tempat yang lain. Tapi ada di sini nih, ada Walid antum. Oh iya, ada lagi di Cipinang kalau nggak salah. Iya. Tapi ana heran nih, Walid ceramahnya serius banget, kagak ada kocak-kocaknya. Emang ceramah apa? Jumat tadi, khotib Jumat. Wah, itu internet deh. Di Jumat kagak boleh. Jumat harus apa? Serius. Ya, harus serius. Gitu juga khairul kalam maqal wadal, sebaik-baiknya ucapan yang sedikit tapi langsung ke poinnya. Jangan bertele-tele. Jangan lama-lama juga, jangan terlalu cepat juga. Ya, jangan lama-lama sampai jam 1. Ya, sampai setengah 2. Ya, sampai jam 1 belum apa? Belum kelar juga. Ya, ada salah satu masjid pengurusnya bilang sama anak, sampai jam 1 belum apa? Ya, belum kelar juga, akhirnya ada jamaah diri aja dia, giniin jam. Khotibnya diginiin. Enggak lama ibadah Allah. Cepat akhirnya. Soalnya jam 1 soalnya ya takut jadi fitnah dia. Ya, Mu'adz aja itu ditegur sama Rasulullah SAW ketika baca Al-Baqarah. Ya, lagi imamin baca Al-Baqarah. Ya makmumnya kan ada orang tua, ada anak kecil, ada yang punya hajat, mungkin dia nahan BAB, ya, nahan pipis, ya, atau kunci motornya lupa dibawa. Gak khusyuk udah tuh. Ya. Akhirnya ada yang adu sama Rasulullah. Ya, Rasulullah itu Mu'adz ngimamin kita panjang banget. Akhirnya ya kedengeran nama Mu'adz. Mu'adz bilang apa? Salah seorang munafik ngadukan saya kepada Rasulullah. Tapi apa? Lihat jiwa sosialnya Rasulullah. Enggak, yang salah kamu wahai Mu'adz. Kamu soalnya jadi imam. Kalau kamu sendiri pakai Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa juga enggak apa-apa. Ya. Iqra'u ma tayassara minal. Kalau lagi imamin yang apa? Yang simpel-simpel aja, yang mudah-mudah aja. Kecuali memang waktu-waktunya yang panjang seperti subuh, ya, maghrib tuh ringkas, isya agak setengah. Tapi kalau Al-Baqarah, masya Allah. Ya. Maghrib lagi. Al-Baqarah, nanti saya terusin hafal Al-Baqarah dia. Kira-kira setuju gak dia jadi imam isya kan pakai Al-Baqarah? Cari masjid yang lain aja. Iya, masya Allah. Ala kulli hal, kembali lagi hadza syaraf wal fadl lam yathbut li nabiyyin ghairuhu sallallahu alaihi wasallam wa ala li ummatin ghairil ummah Muhammadiyah. Wa fi hadza yaqulu Ibn Hajar, dan dalam ini masalah ini Al-Imam Ibn Hajar mengatakan walam tu'lam magabiruhum bi ardin yaqinan ghaira ma sakana rasulu, dan tidak diketahui di bumi manakah ya mereka para nabi-nabi dimakamkan yakinan, secara yakin ya 100%. Ghaira masa kana rasul, selain yang telah dikebumikan, ya, yang telah dikuburkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-Imam Malik radhiyallahu anhu lil Mahdi, berkata al-Imam Malik bin Anas, semoga Allah meridhoinya, lil Mahdi kepada Khalifah al-Mahdi. Khalifah ini kalau nggak salah anaknya Harun ar-Rasyid ya. Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, ya, pimpinan orang-orang mukmin, innaka tadkhulul an al-Madinata, sungguhnya kamu sekarang masuk ke kota Madinah, fatamurru biqaumin an yaminika wa yasarika, kamu melewati suatu kaum, ya, di kanan kamu dan di kiri kamu, wahum auladul muhajirin, dan mereka adalah orang-orang anak-anaknya para sahabat, anak-anaknya para sahabat muhajirin wal ansor. Fasallim alaihim, maka berikanlah salam kepada mereka. Ya, hormatilah mereka, muliakanlah mereka. Mereka adalah anak-anak apa? Muhajir dan Ansor, anak-anak para sahabat. Fa innahu ma ala wajhil ard qaumun khairun min ahli Madinah, karena tidak ada di permukaan bumi ini suatu kaum, ya, yang lebih baik daripada ahli Madinah. Lebih baik daripada ahli Madinah. Makanya Imam Malik itu di antara
dalil yang beliau pakai amal ahli Madinah. Amal ahli Madinah. Kalau nggak ada nih dalilnya dari Al-Quran, dari hadis, kagak ada dari sunnah, ya min qaulin wa fi'lin wa taqrir atau ijma', bahkan lebih mendahulukan amal ahli Madinah. Begitu juga qiyas, maka pakai amalan ahli Madinah. Coba amalan ahli Madinah, perbuatan ahli Madinah kalau ada perkara kayak gini gimana? Oh seperti itu. Dipakai sama Imam Malik. Kalau kita enggak, Imam Syafi'i. Fa innahu ala wajhil ard qaumun khairun min ahli Madinah wa la khairu min ahli Madinah. Enggak ada di muka bumi ini yang lebih baik daripada Madinah al-Munawwarah. Kenapa? Lebih baik karena di situ ya fiha fil Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di Madinah ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya antum lihat di kitab Nurul Qalam Syekh Muhammad Maliki itu, kenapa kok sebab Isra Mi'raj diantaranya karena langit merasa kalah sama bumi. Ya, main apa? Main bangga-banggaan. Di langit ada Baitul Ma'mur, di bumi juga ada Baitullah Ka'bah. Di langit ada para malaikatur rahman, di bumi ada para nabi-nabi. Tuh, jadi main saing-saingan. Pas ketika bumi mengatakan, ya di sisi saya ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas, khairul khalaiq, sebaik-baiknya makhluk, sebaik-baiknya manusia. Enggak bisa ngomong langit. Minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, ya Engkau lebih tahu percakapan saya dengan bumi gimana. Ya, bahwasanya saya ingin supaya saya dimuliakan tuh. Langit supaya menjadi mulia sebab apa? Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara hikmahnya di Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu wa min aina kunta dzalika ya Aba Abdillah? Dari mana kamu dapat omongan ini wahai Aba Abdillah, ayahnya Abdullah, itu Imam Malik bin Anas. Qala li annahu la yurafu ghubrun nabil yawm ala wajhil ard, karena sekarang ini tidak bisa dipastikan, diketahui secara yakin di manakah letak posisi makamnya para nabi. Ghairu qabri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selain makamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man qabru Muhammad indahum, dan siapa ya, makamnya Nabi Muhammad di sisi mereka. Fayan bagi an yu'lama fadlahum ala ghairihim, maka harus diketahui seyogyanya, hendaknya diketahui anugerah keutamaan mereka dari selain mereka, yaitu orang-orang ahli Madinah. Waktu itu mungkin Anda pernah cerita sama antum, ada ya, dan nggak semuanya orang Madinah, apalagi sekarang ya. Ini mungkin zaman dulu, zaman Imam Malik, ya, karena taghayyaratil ahwal wal azminah, sekarang berubah. Tapi beberapa waktu yang lalu Anda baca di Al-Qisas wal Ibar, ada 2 orang ahli Madinah, dari Madinah dia datang ke Istanbul, Turki. Tahu ya Istanbul ya, Konstantinopel, Istanbul, Turki. Karena di Madinah dia terasa terkekang, karena kan di sana ada polisi syariat, nggak bisa minum minuman keras semaunya. Apalagi dulu perempuan zaman dulu ya, sebelum bin Salman berkuasa ini, ya, karena agak bebas sekarang. Dulu ada polisi syariat jam 9 aja nongkrong di penjara, ya, atau ditakdim di kalau orang-orang pengamen tuh ditaruh di tempat apa? Panti sosial. Nah, jadi dikasih tahu, dididik gitu. Apalagi kalau perempuan nggak boleh. Nah, dia susah untuk mau minum khamr, maksiat tuh ada keinginan, tapi emang biahnya seperti itu, lingkungannya seperti itu. Akhirnya dia ke Istanbul, Turki, kan bebas. Nah, ketika ke Istanbul, dia mau pariwisata ke satu daerah yang mana daerah itu belum banyak turis. Nah, ketika dia udah sampai di satu daerah tersebut, di pelosok nih dari Istanbul ke situ, dia nyewa hotel. Dia udah beli minuman keras banyak-banyak. Niatnya apa? Mau minum khamr, minuman keras. Niatnya mau kayak gitu. Akhirnya penjaga hotelnya lihat, ya, minta dokumen. Karena nggak ada KTP, mungkin pakai paspor. Pas dilihat dari Saudi, ternyata dari mana? Dari Madinah. Oh, itu pemilik hotel, ya, senang banget. Oh, alhamdulillah,
ternyata ada orang Madinah datang ke tempat kita. Ini merupakan suatu keberkahan, masya Allah. 2 orang, padahal niatnya mau ngapain? Minum khamr, mau maksiat. Minum khamr doang tapi ya, pengen bebas dah gitu maksudnya. Gak terkekang. Karena seakan-akan dia terkekang di mana? Di Saudi. Ala kulli hal, ya, dia merasa malu juga. Oh, ada ahli Madinah. Nah, subuhnya ini ternyata udah tersebar satu kampung tuh, anak kampungnya kecil, tersebar bahwasanya ada 2 orang ahli Madinah datang ke kampungnya, nginep di hotel. Masya Allah. Zaman dulu mungkin ya. Ala kulli hal, ini malam-malam minum khamr. Dia minum khamr, mabuk-mabukan segala macam. Pagi-paginya sebelum subuh diketok pintu kamarnya. Siapa nih? Ternyata jamaah situ ya bilang, ini kita masjid samping hotel, pengen sekali diimamin oleh salah seorang dari kalian, ahli Madinah, supaya kita dapat apa? Keberkahannya Rasulullah SAW. Bingung dia, waduh, ya, gimana ini? Ya, saya seumur hidup nggak pernah apa? Nggak pernah walas ini walas, emang kayak gitu. Makanya kan kata Rasulullah SAW, ittaqullaha ya, ittaqillaha haitsuma kunta. Takutlah kamu pada Allah dimanapun kamu berada. Bukan kita takut sama Allah pas lagi di Madinah Mekah doang. Ya, pas balik ke Condet udah gak takut lagi sama Allah. Ya, cuma di bulan Ramadan doang, Syawal sampai Syaban kayak bebas deh. Ramadan Masya Allah. Ya, nanti di akhir-akhir Ramadan udah niat. Ntar kalau habis Syawal gue maksiat lagi nih. Itu bukan takwa namanya. Ya, munafik sifat kayak gitu. Rasulullah SAW, Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Ya, mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita dari sifat munafikan. Itu akhirnya bingung. Wah, ente aja dia imam, ente aja ben ini aneh lagi habis mabuk. Ya, habis mabuk dia. Akhirnya yang mau nggak mau ditungguin. Ya, kita masih tungguin. Udah duluan aja nanti saya sholatnya nanti. Enggak, kita nih pengen keberkahan gitu. Mau nggak mau, akhirnya dua-dua aja nih keluar. Pas keluar, salah satu suruh jadi imam. Ya, ketika dia jadi imam, baca Fatihah. Lancar bismillah, ya Fatihah sih lancar. Tapi ketika mau baca surat, baca apa nih? Gak kuat, dia nangis. Mamunya pada nangis. Akhirnya tiga lama dia pingsan. Karena saking apa? Pingsan, dia bingung juga. Ini mereka nih nggak tahu saya nih datang ke sini mau maksiat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata ketika dalam sholatnya dia tobat sama Allah Subhanahu Wa Taala, taubatan nasuha. Setelah itu dia balik, nggak lama di situ. Niatnya mau berhari-hari, nggak lama langsung balik ke Madinah, ya ke makamnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa di dalam Al-Quran, Astaghfirullah. Kalau orang datang kepada kamu minta ampun, maka Allah akan mengampuni dia. Iya. Ada di dalam Al-Quran. Akhirnya dia ziarah ke makam Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sudah taubat nasuha. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebab itu doang. Sebab orang-orang husnudzon. Ya, dia ini apa? Ahli Madinah. Ternyata emang pengen dibawa khamr. Wah. Tahu khamrnya di ini kali ya. Jadi mau ke Saudi lagi kan nggak bisa. Ya, Saudi lagi nggak bisa, nggak boleh waktu itu. Ya. Wahakada. Nah. Terus wakal fal qabru syarif mawdi'un, dan kuburannya syarif yang mulia. Rasul SAW maudi'un tanazzulir rahmah, tempat turunnya rahmat al-ilahiyah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kama jaa fil hadis, sebagaimana telah diterangkan di dalam hadis an Ka'ab radhiyallahu anhu, dari Ka'ab radhiyallahu anhu, ma min fajrin, tidaklah suatu fajar yatiluhu menyingsing, illa melainkan wa yanzilu sab'una alfan minal malaikat, turun 70.000 malaikat, hatta sampai yahufu mereka mengurumuni bil qabri, kuburan Nabi SAW, yadribuna bi ajnihatihim, yadribun daraba yadribu artinya memukul, ada juga daraba yadribu artinya nendang. Kalau kita lagi main bola idrib, ya idrib ya Allah idrib, ya, idrib artinya tendang, bukan kita pukul, ya. Nanti kita main sama orang Arab idrib, aku bola dipukul enggak tendang, jadi salah paham. Ya, idrib banyak juga, daraba yadribu artinya juga permasalahan, permisalan. Ada kalau di sini artinya daraba yadribu mengepakkan, ya.
yadribuna bi ajnatihim bi ajnihatihim, mengepakkan sayap-sayap mereka, yusalluna 'alan nabi, dan mereka itu bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Hatta idza amsau, apabila ketika sudah di sore hari, araju, mereka apa? Ya, mereka naik ke langit, wa habata sab'una alfan, dan turun yang bergantian 70.000 daripada malaikat, hatta yahufu bil qabri, sampai mereka mengerumuni kubur Nabi SAW, makamnya Nabi. Yadribuna bi ajnatihim, mengepakkan dengan sayap-sayap mereka, fayusalluna 'alan nabi sab'una alfa bilail wa sab'una alfa binahar. Jadi ada 70.000 malaikat yang senantiasa salawat pada Nabi Muhammad SAW, 70.000 ya malaikat di kuburnya Nabi, makamnya Nabi Muhammad, dan ada juga 70.000 malaikat di siang hari. Wahakala. Nah, ya. Wallahu a'lam.